Ba. Oke, jumpa lagi dengan saya Idil Nur, sama kita dalam belajar forex. Sebagai pengingat, ini adalah langkah kedua, video langkah kedua. Jadi buat anda yang belum mengikuti dan mau belajar, nggak boleh ke sini dulu ya, harus ke langkah pertama dulu, baru langkah kedua. Langkah pertama itu yang menamati sekolah di bbpips.com. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan-penjelasan di sana sampai 300-an lebih gitu ya. Dan buat Anda yang telah menyelesaikannya dan ingin bergabung dengan kami, sebelumnya kami minta Anda komen dulu di bawah bahwa saya ingin ikuti di season pertama ya, di langkah pertama. Bilang kami juga ingin bergabung. Oke. Stay tune, kita ikuti langkah kedua ya. Oke, untuk langkah kedua ini kita akan pengenalan tentang broker forex. Dimana broker forex ini adalah jembatan untuk kita transaksi ke pasar market ya. Sebelumnya telah dijelaskan juga di bbps.com, pasti Anda telah membacanya dan mengetahui sedikit tentang itu. Kami ingin menambahkan sedikit lagi ya tentang broker forex ini. Di broker forex ini ada empat broker forex jenisnya. Yang pertama itu konvensional. Konvensional itu ya, broker offline yang sejenisnya, misalnya kayak money changers. Kita transaksi lewat offline ya, yang langsung ketemu dengan orangnya, menukarkan uang. Bisa money changers, bisa bank-bank juga boleh. Yang kedua itu broker dengan sistem dealing dex. Dealing dex ini boleh dikategorikan sebagai broker bandar, di mana mereka ini membuat suatu pasar sendiri dengan ketentuan pasar yang mereka buat sendiri. Jadi ini rawan dengan konflik interest. Jadi mereka bisa memainkan harga di dalamnya. Jadi ini ceritanya bukan pasar yang sesungguhnya yang terjadi di luar sana. Hati-hati dengan broker ini. Yang ketiga itu broker non dealing dex. Biasa ada diketahui mereka mengolah sistem ECN, STP atau DMA, di mana ordernya ini transaksi kita diteruskan langsung kepada pasar sesungguhnya. Bisa juga diteruskan ke lembaga keuangan atau bank-bank besar juga. Bisa juga diteruskan ke broker-broker yang besar lainnya, yang lain. Kami rekomendasikan memakai jenis broker ini, non daily index. Yang keempat itu ada broker hybrid, yaitu kombinasi antara non daily index dengan daily index. Yang mereka mempunyai aturan sesuai jenis akunnya masing-masing. Jadi kami rekomendasikan ini yang pilih yang broker NDD ya, non daily index, karena sangat cocok digunakan untuk trader profesional. Mereka menganut sistem fair play, tak ada manipulasi di dalamnya, dan user juga bisa bertrading melawan pasar yang sesungguhnya, bukan melawan broker atau pembandar. Oke, lanjut. Di broker ini ada juga ya di lokal di Indonesia, ada juga di luar negeri. Kami rekomendasikan memakai broker luar negeri saja ya, karena apa ya, kebanyakan mereka yang di luar negeri ini besar, broker besar. Mereka ini mempunyai regulasi yang betul-betul ketat di dalamnya, standar internasional. Tentu aja sebelum memilih broker itu kita harus dicek dulu apakah perusahaannya ini sudah terregulasi resmi di negaranya ya.
Kami rekomendasikan negara-negara besar, misalnya di situ yang kantor pusatnya ya, kantor pusatnya bukan kantor cabang. Kantor pusatnya itu ada di Amerika, misalnya USA, ada di Inggris, UK, atau di Australia ya. Kami rekomendasikan itu. Jadi broker luar negeri yang kantor pusatnya itu ada di negara-negara besar. Dan juga sebaiknya hindari juga broker-broker yang menggunakan media transfernya itu uang ilegal. Ini untuk mencegah adanya money laundry ya, yang mereka menggunakan transfer menggunakan pihak ketiga, bukan menggunakan nama kita sendiri. Istilahnya nama kita, uang kita transfer ke rekening yang atas nama orang lain. Jadi ini rawan dengan money changers. Jangan gunakan yang gitu. Untuk itu sebelumnya hati-hati. Ada juga yang regulasi, mereka gunakan regulasi palsu ya. Ada regulasi asal-asalan. Jadi harus cek dan dicek dulu sebelum memasuki broker-broker tersebut, karena uang kita ada di dalam situ. Uang kita yang tersimpan besar ada di situ. Kalau uang kecil sih yang receh-receh ya mungkin nggak apa-apa kalau hilang. Kalau sudah miliaran di sana kan, kalau bandarnya itu hilang atau goib entah kemana kita yang mesti mengadu kan, karena di situ ada regulasi. Jadi regulasi di negara itu yang mengikat mereka, dan tentunya juga untuk menggunakan regulasi resmi itu mereka harus menyetorkan ada uang besar dulu ya. Jadi untuk mendaftar regulasi ini, kalau memang mereka memang mau profesional, minimal itu kalau nggak salah sekitaran 20 juta dolar ya, untuk syarat untuk regulasi resmi yang besar begitu ya. Jadi otomatis kalau mereka memilih regulasi itu, otomatis mereka pasti harusnya lah profesional, bandar profesional. Untuk itu kami juga nanti di bawah kami akan rekomendasikan apa yang kami gunakan, broker apa yang kami gunakan. Dan setelah dapat brokernya, itu aja kita membuka akun di sana ya. Cara buka akunnya itu kita pilih dulu yang demo akunnya, akun demo. Pilih jenis akunnya dan leverage-nya. Masukkan yang kedua itu masukkan identitas pribadi Anda. Yang ketiga menunggu verifikasi dari broker itu. Yang keempat tentu aja nanti kalau sudah selesai ya, kita depositnya kalau kita pakai akun real, dan nanti kita akan menerima di email itu user akun dan pas buat kita trading. Setelah mendapatkan itu, kita pergi lagi ke web broker itu, mendownload aplikasi yang namanya MetaTrader 4 untuk PC ya. Download di sana, install di PC Anda. Setelah install, login lah akun dan user ID yang telah di email kepada Anda. Login di MetaTrader 4. Oke. Kira-kira untuk langkah kedua ini demikian aja dulu. Nanti langkah ketiga akan kami jelaskan teknisnya ya, bagaimana menggunakan MetaTrader 4 ini dan teknik-tekniknya lainnya. Oke, makasih telah bergabung. Jangan lupa buat Anda subscribe, ketik komentar di bawah kalau ada yang ingin mau ditanyakan atau mau diskusi buat kami, dan juga jangan lupa share ya kalau bisa. Oke, referensi buat kami kalau ada ingin juga menanyakan yang lain atau mau ada juga membahas tentang broker-broker, kami rekomendasikan di referensi di brokerforex.com. Kami ambil referensi dari situ. Oke. Terima kasih buat Anda yang telah bergabung.
Sampai jumpa lagi kata ketiga. Salam.